rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan sehingga pada hari yang berbahagia ini ya kita masih diberikan limpahan curahan rahmat serta hidayah, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk dengan kita semua, amin ya rabbal alamin hingga akhir zaman. Untuk menambahkan kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya sholawat tujuh qulub ini kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani di tengah pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di negara Indonesia dan di seluruh Indonesia, seluruh dunia pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertepatan dengan bulan tahun baru Hijriah, itu sudah memasuki pada bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ini terdapat peristiwa yang sangat luar biasa, khususnya untuk umat Islam dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, yaitu peristiwa kelahiran baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang lebih terkenal dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari untuk tahun ini bertepatan dengan tanggal 26 ini, marilah kita sama-sama untuk meneladani baginda Rasulullah SAW dengan cara memberikan tauladan yang baik. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW itu? Jumlah seluruh nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada 25. Yaitu yang wajib diketahui. Nah, apakah Rasulullah sendiri mempunyai
persamaan atau perbedaan dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Tentu sangat banyak sekali perbedaannya. Persamaannya, Rasulullah SAW itu diutus sebagai Rasul oleh Allah untuk mengemban amanah menyampaikan tauhid kepada seluruh umat manusia. Perbedaannya, ada yang sudah mengetahui belum? Nah, kira-kira apa nih perbedaan Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang terdahulu? Keistimewaannya. Salah satunya, mungkin ada yang masih ingat gitu. Rasulullah diutus dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama siapa? Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah. Ya. Terus selanjutnya, siapakah yang masih ingat nama orang tua dari Rasulullah? Yaitu ayahnya, yang bernama Pak Abdullah. Rasulullah terlahir sebagai seorang anak yatim yang ayahnya sudah meninggal dunia ketika sejak masih dalam kandungan. Setelah melahirkan dalam kandungan itu, Rasulullah diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakek, oleh ibunya. Setelah berusia berapa tahun? 6 tahun. Ibunya meninggal dunia dan diasuh oleh kakeknya, kakek Abdul Muthalib. Dalam usia 6 tahun itu, ya, Rasulullah tumbuh menjadi seorang anak kecil ya, tidak mempunyai ayah dan ibu, anak yatim dan piatu. Sejenak marilah kita ingat masing-masing nama kedua orang tua kita. Ya, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ala hadihin ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silahkan, marilah kita renungkan sejenak bagaimana perjuangan kedua orang tua kita ketika sedari mengandung, melahirkan, mendidik, merawat, membesarkan. Itu yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Sedangkan Rasulullah sendiri tumbuh menjadi dari seorang anak kecil, remaja, dewasa itu dalam asuhan sang kakek. Ya, sang kakek dan sang ibu hanya beberapa tahun, tapi Rasulullah mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada waktu peristiwa Rasulullah diasuh oleh pamannya, pada berusia 8 tahun Rasulullah, ketika mengembara datanglah seorang malaikat yang membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hatinya, untuk mensucikan hatinya, sehingga tumbuhlah menjadi seorang yang memiliki akhlakul karimah yang sangat indah di mata Allah dan di mata seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau Rasulullah Nabi yang terdahulu diutus menjadi nabi hanya kepada satu umat saja. Contohnya Nabi Musa terhadap kaum nabi dari Raja Fir'aun. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, untuk melengkapi dari ajaran Rasul yang terdahulu sebagai pelengkap, untuk melengkapi intinya sama untuk mengajarkan ketauhidan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan Rasulullah itu kenapa? Ada yang tahu? Rasulullah memiliki keistimewaan, dosanya itu ditangguhkan. Ketika umat Rasulullah SAW melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, itu bisa jadi dosanya itu langsung diberikan oleh Allah, bisa juga ditangguhkan. Kalau umat zaman yang terdahulu ketika melakukan perbuatan dosa langsung diberikan siksaan pada saat itu juga. Tapi kalau umat Rasulullah diberi kesempatan untuk bertaubat, ya, ditangguhkan siksaannya sampai umat Rasulullah itu menyadari dosa-dosanya dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk memberikan keringanan, memberikan jangka waktu untuk bertaubat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya
Selanjutnya keistimewaan yang dibawa Rasulullah itu, ajaran yang dibawa Rasulullah itu bukan hanya untuk satu kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia sepanjang masa sampai akhir hayat, sampai akhir dunia. Ya, kenapa? Rasulullah SAW itu mendapatkan mukjizat yang sangat istimewa. Kalau umat Nabi Musa diberikan mukjizat bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Kalau Rasulullah itu berupa Al-Quran, di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai pegangan hidup, sebagai penyembuh asyifa. Di dalam Al-Quran tertuang semuanya sebagai pedoman untuk melaksanakan hidup di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, di mana kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur, Taurat dan Injil itu sampai sekarang tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk fisiknya. Sedangkan kitab Al-Quran, mukjizat dari Rasulullah SAW itu sampai sekarang masih terjaga, masih terpelihara, dan insya Allah masih tertanam dalam jiwa seluruh umat muslim sedunia. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa keistimewaannya Al-Quran, karena dijaga oleh para hafiz dan hafizah, dan juga oleh para ahli ilmu fikih, ahli ilmu tafsir yang senantiasa mengamalkan sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, gemar mengamalkan isi Al-Quran, dan juga gemar mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mengingatkan contoh Rasulullah sebagai umat manusia menjadi suri tauladan yang baik. Mungkin banyak sekali idola-idola kita semua yang mengidolakan sosok public figure, sosok yang pemberani, sosok yang bijaksana, sosok yang berilmu. Kenapa Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang terbaik? Kenapa? Ya, karena dilihat dari segi akhlakul karimah. Bukan hanya dari pihak manusia saja yang memberikan contoh yang terbaik. Allah sendiri juga memberikan bahwa Rasulullah itu sebagai contoh yang terbaik, yang sebagaimana surat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Barangkali ada yang masih ingat surat Al-Ahzab? Mari kita sama baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya dari surat Al-Ahzab ayat 21 itu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya. Demikian dari yang ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.